Assalamualaikum. Ya, kemarin kan kalian sudah mendeskripsikan sekolah MTS Manaratul Islam. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan informasi yang ada di dalam teks deskripsi tersebut. Oke, Ibu bacain dulu ya. Lingkungan sekolahku yang asri. Sekolah baruku termasuk SMP favorit di kotaku. Setiap memasuki masa pendaftaran peserta titik baru, sekolah yang terletak di kota Pontianak ini selalu diburu ratusan pendaftar. Dari sekian pendaftar yang berhasil lolos dan diterima hanya separuhnya. Aku termasuk anak yang beruntung dapat diterima di sekolah ini. Sekolah baruku memang layak menjadi sekolah favorit. Bukan hanya prestasi akademiknya yang mentereng, melainkan juga lingkungan sekolahnya yang asri. Pepohonan hijau yang rindang tampak kokoh membatasi lingkungan sekolah dengan jalan raya. Pintu gerbang yang bertuliskan nama sekolah tampak kokoh, tetapi tetap ramah menyapa setiap orang yang datang melintasinya. Hal ini sungguh berbeda dengan sekolah lain yang pernah aku lihat. Pagar tembok sekolahnya tinggi-tinggi tanpa ada kerindangan pepohonan yang menyertainya. Tidak heran apabila tampak angkuh dan gersang dan angker. Sekolah baruku tercinta, tempatku menimba ilmu, tak hanya cantik dan asri dari luar. Serta setelah memasuki pintu gerbang, pandangan akan segera jatuh pada taman yang hijau subur, rindang, dan tertata rapi. Bunga warna-warni yang bertaburan di atas taman menyemburkan aroma wangi dan indah dipandang. Setelah melintasi sederet ruang yang begitu kokoh bercat kuning muda, tampak lapangan sekolah yang biasa digunakan untuk kegiatan upacara, olahraga, dan kegiatan yang lain. Kibaran bendera sang merah putih tampak bagaikan menjilat dinding langit dengan begitu perkasa. Lapangan yang menghampar luas beralas semen itu seperti menjadi saksi beragam kegiatan anak-anak dalam berjuang menggapai masa depan. Demikian juga halnya dengan kondisi ruang kelas. Selain lantainya yang selalu bersih dan mengkilat, dindingnya juga dihiasi dengan beragam pajangan hasil karya siswa yang tertata rapi dan indah. Setiap regu piket kelas melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Mereka selalu kompak dalam bekerja sama untuk mewujudkan suasana ruang kelas yang bersih, indah, dan nyaman. Tidak ada sebutir debu pun yang dibiarkan menempel, apalagi sampah plastik dan kertas. Nah, ini sekarang informasi di dalam teks deskripsi tersebut. Di sini sudah ada informasi yang ada di teks deskripsi tersebut yang berjudul Lingkungan Sekolahku yang Asri. Nah, ini informasi umum, yaitu ini ada di paragraf pertama karena dia
menginformasikan bahwa sekolah tersebut itu adalah sekolah SMP favorit. Itu informasi umum ya. Kenapa? Karena dia belum menjelaskan atau mendeskripsikan sekolah tersebut. Ya, ini ada di paragraf pertama. Di sekolah baruku termasuk SMP favorit di kotaku. Setiap memasuki masa pendaftaran peserta didik baru, sekolah yang terletak di kota Pontianak ini selalu diburu ratusan pendaftar. Nah, ini namanya informasi umum. Yang kedua, informasi khusus 1. Ya, di sini ada, di sini mulai menjelaskan pendeskripsian sekolahnya. Ya, nih dari sini pepohonan hijau yang rindang tampak kokoh membatasi lingkungan sekolah dengan jalan raya. Nah, di sini sudah menjelaskan atau mendeskripsikan sekolah tersebut. Ini ada di paragraf 2, yaitu termasuk informasi khusus 1. Nah, informasi khusus 2 ini yaitu menjelaskan atau mendeskripsikan sekolah tersebut. Ini ada di paragraf ketiga ya. Nih, taman hijau subur, rindang, dan tertata rapi. Nah, ini tokoh si aku sedang menjelaskan atau mendeskripsikan sekolahnya, bahwa sekolahnya itu hijau, subur, rindang, pepohonannya ya. Oke, nah yang lanjut, informasi khusus 3 ya. Di sini, nah ini ada di paragraf ketiga ya. Ada di paragraf keempat. Oke, di sini di informasi khusus 3 ini si tokoh si aku itu mendeskripsikan bahwa sekolahnya itu bercat kuning muda. Nah, dan lain-lain. Oke, itu masuknya informasi khusus 3. Dan yang terakhir, informasi khusus 4. Ini ada di paragraf 5 dan sebagainya. Oke, ini tadi informasi yang kalian dapatkan di teks deskripsi yang berjudul Lingkungan Sekolahku yang Asri. Ya, ini menjelaskan informasi yang ada di sekolah tersebut. Ya. Oke, nah sekarang kita lanjut ke sini lagi. Nah, di sini tadi kan Ibu sudah bacakan teks deskripsi tentang lingkungan sekolahku yang asri. Nah, di sini kalian bisa membuat soal dari kata tanya apa, siapa, mengapa, di mana, dan bagaimana. Contohnya ya, yang pertama itu sudah ada. Yang pertama, objek apa yang digambarkan dalam teks tersebut? Nah, objeknya adalah sekolah. Jadi jawabannya tidak usah dijawab. Nah, pertanyaan ini harus ada di dalam teks deskripsi tersebut ya, jawabannya. Oke, jadi jangan asal kamu buat soalnya. Jawabannya itu harus ada di dalam teks deskripsi tersebut ya. Jadi tapi yang kamu tulis hanya soalnya saja, jawabannya tidak usah. Oke. Yang kedua, ini ada kata tanya siapa. Nah, di sini sudah Ibu tuliskan siapa tokoh yang ada di teks deskripsi tersebut. Coba lihat lagi. Ini ada jawabannya itu ada di paragraf pertama ya.
sekolah baruku. Nah, tokohnya ada siapa? Berarti tokohnya si aku. Ya, karena dia tidak menyebutkan nama ya di sini. Oke, ada jawabannya. Yang ketiga, mengapa tokoh aku memilih sekolah SMP tersebut? Kenapa nih? Karena SMP tersebut adalah SMP favorit. Nah, di situ ada jawabannya tuh. Ya, nih. Oke, lanjut lagi. Di mana letak sekolah tersebut? Nah, letak sekolah tersebut nih. Nih. Berarti letak sekolah tersebut di dekat jalan raya. Oke, yang terakhir, bagaimana perasaan si tokoh aku bisa terpilih masuk di sekolah tersebut? Ya, Kak. Apa namanya? Perasaannya. Nah, perasaannya yaitu dia bahagia karena dia anak yang beruntung bisa diterima di sekolah ini. Itu ada jawabannya ya. Oke. Ini ada jawabannya. Oke, sekarang kalian membuat kata tanya tersebut. Nanti Ibu berikan teksnya, nanti kalian kerjakan. Oke. Selamat mengerjakan.